Jadi banyak banget ini apa namanya pekerjaan dari Disduk Capil Provinsi Sumatera Barat. Tentunya. Dari banyak kegiatan itu tentu banyak juga persoalan-persoalan yang muncul ya Pak. Karena Bapak ceritakan tadi itu keberhasilan semua Pak. Nah, persoalan-persoalan apa yang muncul biasanya Pak dalam pengurusan kependudukan Pak? Nah, jadi dalam sektor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada dasarnya setiap penduduk itu harus punya dokumen kependudukan. Sebutlah misalnya bila seseorang lahir ya toh, itu harus segera dilaporkan oleh orang tuanya agar bisa diterbitkan akte kelahiran. Kemudian terbit juga kartu identitas anak. Nah, itu berfungsi sebagai perlindungan, sebagai data diri yang sah, yang valid, yang diberikan oleh negara kepada seorang penduduk. Karena di KIA itu, di kartu identitas anak dan di akta kelahiran itu sudah tercantum NIK, nomor induk kependudukan. Walaupun belum memiliki KTP? Belum. Nah, karena memiliki KTP kan sudah usia 17. Ya. Nah, sebelum itu begitu lahir dilaporkan dengan melengkapi KK, kemudian ada KTP orang tua, kemudian surat nikah orang tua, itu segera dilaporkan, bisa berjenjang melalui kelurahan, nagari, desa, kecamatan, dan sampai bisa juga langsung. Nah, itu akan terbit, salah satunya di situ cantum NIK, nomor induk kependudukan. NIK itu berlaku tunggal dan abadi, selamanya. Selamanya bagi seorang penduduk dari lahir sampai meninggal dunia. Oh, berarti yang tadi sebelum umur 17 itu yang nomor induk, yang tadi awal itu yang KTP itu? Sudah ada di situ. Berarti itu dipakai. Jadi NIK itu nomor induk kependudukan itulah yang berlaku sampai meninggal dunia. Jadi di KTP, di akta-akta lain, di suket-suket yang diterbitkan nanti dalam perjalanan kehidupan seorang penduduk, itu NIK itu tercantum. Tunggal dan tidak berubah sampai kapanpun. Elemen data lain bisa berubah, misalnya nama. Nama pada suatu waktu timbul pikiran mau dirubah atau mau ditambah misalnya bisa dengan mengajukan ke pengadilan. Bisa jadi dari Feng Shui nggak Pak ya? Ya terserah dengan berbagai latar belakang. Nah, kemudian tanggal lahir misalnya salah ya toh, tanggal lahir salah dibetulkan. Nah, bisa. Atau misalnya pendidikan, sebelumnya berpendidikan SMA, kemudian kuliah dapat S1, S2, itu bisa dicantumkan gelarnya di situ. Nah, foto misalnya, apabila misalnya karena foto itu sudah terlalu lama, kemudian kan kalau kita mau terbang ya toh kita kan boarding itu kita check in atau kan dilihat foto kita oleh petugas, kadang-kadang tidak cocok lagi foto yang ada di KTP dengan wajah. Saya pas di imigrasi itu Pak, percaya Pak. Bisa tambah ganteng, bisa tambah jelek, atau kan ada dua kemungkinan. Nah, kalau ini kita fotonya kayak gini. Jadi petugas kadang nggak percaya, coba buka maskernya, coba diteliti dilihat kan ini apa orangnya atau tidak. Itu bisa ditukar fotonya, datang ke Dukcapil dengan difoto. Tidak bisa mengirimkan foto kita saja, bisa salah kirim foto Pak Ari nanti Pak Tony, ya kan, bisa salah kirim kan. Nah, jadi makanya datang kalau untuk berfoto datang ke Dukcapil, difoto dengan alat yang ada, sistem yang ada di Dukcapil. Berarti ada pelayanan bro untuk menukar foto bro. Nah, betul, bro. Karena masih dulu mataunya acok paneh-paneh hitam apa perawatan bisa jadi putih, skincare. Ada yang lakukan operasi plastik misalnya, itu bisa. Jadi bisa Pak ya? Bisa. Jadi ada pelayanan untuk rubah foto ya Pak ya? Bisa. Nah, itu sana yang komplain yang fotonya berbeda, jadi bisa. Termasuk istri kita bro. Komplain kok gitu. Nah Pak Bes, tadi kan menarik sekali Pak Bes. Tadi itu kita bicara tentang prestasi yang telah diraih oleh Disduk Capil. Nah ini kolaborasi nih dengan OPD terkait yang lainnya. Mungkin dalam kemarin kita dengar PPDB itu Disduk Capil juga perlu datanya. Nah kita itu kan adalah wali data juga tentang kependudukan. Nah itu aturan yang menunjukkan seperti itu. Nah data kita itu dipakai oleh banyak pihak. Jajaran pendidikan, jajaran kesehatan, BPJS, bahkan PLN pun minta data dari kita. Data jumlah kakak, jumlah keluarga misalnya. Nah itu data kita sajikan sedemikian rupa dalam proses pemilu pilkada misalnya KPU toh, karena kita akan hadapi pemilu pilkada pileg ya di tahun 2024. Nah sekarang ini jajaran kita di 19 kabupaten kota sedang giat dan gencar melakukan perekaman kepada penduduk yang belum terdata. Itulah tadi termasuk ODGJ, lansia, disabilitas, dan lain sebagainya.
Sehingga diharapkan 100% dari jumlah penduduk, dari penduduk yang ada ini terekam datanya, masuk dalam database kependudukan secara siap terpusat. Itulah yang dijadikan dasar bagi penyusunan program, bagi perencanaan. Karena kan penduduk itu adalah subjek dan objek pembangunan. Nah, makanya data penduduk ini kita rilis sekali 6 bulan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, jumlah penduduk terakhir Sumatera Barat itu adalah 5.604.457 jiwa. Iya. Nggak berubah sana. Jadi dengan data 5 juta sekian tadi, Pak. Ya. 5 juta sekian tadi, itu berarti banyak OPD yang menggunakan data tersebut ya, Pak? Banyak sekali. Nah, kalau misalkan ada kemarin, Bro, Dan sempat- itu luar biasa, bro. Iya, luar Maksudnya biasa. tim kerja Disduk Capil yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu. Nah, Pak Bes, karena tadi kan perekaman data sekali 6 bulan diperbarui. Rilis datanya. Rilis data. Ada kemarin ini sempat viral itu ada data bocor kata orang. Data ini itu bagaimana tuh, Pak Bes? Nah, Kita terapkan. data bocor itu sebetulnya dari sisi Dukcapil tidak mungkin ada data bocor. Karena data itu terintegrasi, kemudian dalam sistem siak terpusat itu yang dijaga keamanannya, yang kemungkinan terjadi adalah keteledoran dari masyarakat itu sendiri. Banyak kita yang kadang-kadang tanpa sadar mengunggah KTP, mengunggah boarding pass, Pinjol atau sih, bro. Ah. Iya, pinjol. mengunggah atau KTP kita yang terfotokopi lalu tercecer di mana begitu kan. Itu yang kadang-kadang dipakai oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan, karena banyak sekali sekarang kejahatan digital itu toh. Nah, Itu sarannya yang Pak, harus kita waspada. sarannya mungkin kepada netizen mungkin yang pertama jangan upload Jangan data diri pribadi. upload data diri pribadi kita maupun orang lain, karena ada aturan yang mengatur yang melindungi itu. Jadi kalau kita upload, kalau kita publish data pribadi seseorang di media sosial, itu ada pidananya. Jangan sekali-kali. Nah, jadi selain yang tadi, saya juga sarankan bahwa sekarang ada program Sadar Adminduk. Jadi seluruh penduduk ini harus punya dokumen kependudukan. Nah, dari data kan kita masih ada sekian persen lagi yang belum punya KTP, belum punya KK, kemudian tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi. Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu segera harus dilaporkan untuk diterbitkan akta kematian, ya toh? Nah, semua itu harus disadari oleh penduduk bahwa dokumen kependudukan itu penting, maka mari urus KTP, KK, kartu identitas anak, bahkan kadang-kadang perkawinan juga tidak dilaporkan, ya toh, karena itu harus dicatat. Sehingga negara dalam hal ini jajaran Dukcapil bisa juga melakukan pelayanan dengan baik, ya, dengan prima yang pada akhirnya membahagiakan penduduk. Itulah salah satu moto kami, penduduk harus bahagia menerima layanan Dukcapil. Kita pernah sudah sampai kepada permintaan maaf apabila dalam SOP misalnya kita menargetkan dokumen kependudukan itu selesai, misalnya dalam kepengurusan akta kelahiran kan dilengkapi itu bahannya, sepanjang bahan itu sudah lengkap, maksimal 3 hari itu sudah terbit akta kelahirannya. Kalau tidak terpenuhi jangka waktu 3 hari itu, misalnya 4 hari baru aktanya terbit, ya toh, kita minta maaf dengan media website atau aplikasi tadi. Kita minta maaf kepada penduduk yang meminta layanan kami dalam kepengurusan dokumen Dukcapil itu. Kemudian petugas akan datang ke rumahnya, memberikan dokumen yang sudah selesai dan melakukan permintaan maaf dan memberikan cindera mata, bentuk maaf kita terhadap layanan yang molor dari 3 hari menjadi 4 hari misalnya. Seperti itu. Tapi dengan permintaan maaf, tapi kita tetap eksekusi terus ya, Pak? Tetap harus eksekusi, Terus, tetap harus dilakukan itu. Pak, cendera matanya apa, Pak? Cendera matanya ada berupa souvenir, ada berupa gelas kecil, ada berupa pulpen, buku kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan. Dan dokumen itu harus diberikan kepada penduduk langsung, kemudian diunggah dengan foto penduduk dengan dokumen yang sudah selesai itu, Pegang gitu, Pak, ya? disampaikan kepada pimpinan. Itulah yang membuktikan bahwa
dokumen itu tidak hanya selesai, tapi juga sudah sampai. Sudah sampai kepada penduduk. Nah, berarti itu salah satu inovasi tadi, Bro. Inovasi kita. Ya, Pak ya. Ya, salah satunya Jadi seperti pelayanan itu. sampai ke rumah, Bro. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar dari kendali kita sendiri. Iya. Bro. Itu. Nah, Pak Bes, tadi kan kita sudah ngomong nih dari awal sampai akhir ini tentang kemantapan dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat dalam mendata dari berbagai masyarakat yang ada di kabupaten kota di seluruh Sumatera Barat. Nah, ini menghadapi nih yang sebentar lagi akan kita helat ya, Bro ya. Ada Pilpres dan Pilkada serentak nih. Walaupun 2024 ya kita masih 2022 sekarang. Bagaimana kesiapan dari Disdukcapil sendiri? Nah, tentang pilkada, Pilpres dan pemilihan-pemilihan itu kan gawenya adalah KPU. Tapi kita membackup, membantu, mendata kependudukan. Karena setiap penduduk yang pada Februari 2024 dan pada November 2024 berusia 17 tahun, artinya mereka menjadi pemilih, harus sudah direkam datanya, harus sudah masuk data siak terpusat itu, dan mereka sudah punya KTP yang akan digunakan nanti untuk datang ke TPS-TPS tempat pemilihan. Nah, kita gencar melakukan itu semua, mengejar sekitar 3% lagi yang belum terekam itu termasuk anak-anak sekolah yang... Targetnya apa, Bes? Targetnya harus 1% harus selesai semua. 2022 bisa. Tapi itu berjalan terus karena setiap hari ada saja kan penduduk yang usianya 16 kurang 1 hari besok menjadi 17, ya toh? Itu berjalan terus karena tugas kependudukan ini tidak selesai dan dokumen kependudukan ini juga tidak pernah selesai. Karena selalu saja terjadi perubahan. Ya toh? Misalnya kakak ada anak yang lahir, itu kakaknya berubah. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, alamatnya berubah. Pendidikannya dari SMA menjadi S1, S2 itu juga berubah. Jadi semua data kependudukan itu berubah kecuali nomor induk kependudukan dan tugas Dukcapil lah yang melayani itu. Jadi selagi masih ada penduduk, Dukcapil masih bekerja. Malah kan nggak ada lagi ya Pak ya, nggak ada. Tak mungkin juga kan tidak ada penduduk. Itu. Berarti intinya Disdukcapil bekerja tiada henti. Tiada henti. Terus walaupun ini ya Pak ya, walaupun masih baru Pak Besri Bro, ya, baru 6 bulan di Disdukcapil. Sekitar 6 bulan, alhamdulillah. Luar biasa Pak hafalannya Pak. Alhamdulillah. Hafalan data tadi 5 juta. Iya. 5 juta. 5.604.457 Iya, jiwa. Berapa lamanya ini Pak? Kapan ya Pak? 2 menit. Luar biasa. Nah, itu luar biasa Bro. Alhamdulillah. Bro, akhirnya kita sampai di penghujung diskusi kita Bro. Iya. Jadi Pak Bes, ini mungkin himbauan kepada sanak-sanak kita semua untuk mensukseskan nih program dari Dukcapil tentang pendataan penduduk. Silakan Pak Bes. Jadi Dukcapil itu ada namanya Go Digital, ya. Nagari-nagari itu digital dalam melakukan pelayanan. Penduduk cukup mengunggah, men-scan data kependudukan yang melengkapi atau yang menjadi syarat terbitnya sebuah. Tidak perlu selalu datang harus ke Dinas Kependudukan, cukup dengan menggunakan aplikasi yang ada, dengan komunikasi WA yang ada, yang semua kabupaten kota sudah publish itu. Kemudian penduduk menunggu di rumah, petugas nanti akan mengantar. Tapi belum juga seluruh kabupaten kota seperti itu ya toh, kan beragam juga. Ada yang sudah sekitar separuhnya sudah begitu sangat baik. Kemudian satu hal lagi, semua pelayanan administrasi kependudukan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jangan memberi, apalagi dipaksa dan lain sebagainya terhadap layanan-layanan diberikan. Dan dari pantauan kami semuanya sudah gratis, kecuali juga yang harus kita berantas bersama atau kampakan dan lain sebagainya harus kita berantas. Pengaduan Pak. Pengaduan sudah ada di seluruh kabupaten kota dan di provinsi ada hotline pengaduan yang bisa diadukan langsung di situ. Sepanjang tentu saja ya terbitnya sebuah dokumen itu harus didukung dengan dokumen awal. Misalnya untuk terbitnya akta kelahiran harus ada KTP kedua orang tua, harus ada keterangan bidan atau rumah sakit yang membantu kelahiran, kemudian harus juga ada buku nikah. Nah, sepanjang syarat itu ada maksimal 3 hari, bisa 1 hari. Itu dokumen atau akta yang diminta itu sudah clear dan keluar. Hotline numbernya pengaduan nanti kita bikin nanti di bawah nanti ya Bro ya. Di Di lewat nanti. Nah, mungkin itu Bro. sangat luar biasa kok. Iya. Ini kepala dinas kita. Yoi, meski
baru hitungan bulan, cuman kinerja beliau Alhamdulillah. luar biasa. Sukses. Siap. Mantap. Akhirnya Pak Bes, thank you banget, terima kasih Ya, Pak, terima karena kasih kehadiran juga. sudah mengganggu. Terima kasih, semoga sukses dengan capaian kinerjanya. Amin, amin, ya Terima rabbal kasih alamin. juga berarti ada Bang Busan, ada Iya. Pak Zardi. Akhirnya Amin, kita amin. ngobras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.